Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah, yaitu Perjanjian Giyanti, yang dimulai dari sejarah, isi perjanjian, dan juga dampak-dampak yang diberikannya. Seperti apa sih Perjanjian Giyanti itu? Tonton terus ya video ini. Perjanjian Giyanti adalah sebuah kesepakatan VOC dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sultan Pakubuwono III dan juga kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Pemberian nama Giyanti mengambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Giyanti. Namun sekarang sudah berganti nama, yaitu Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, terletak di Tenggara Kota Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perjanjian Giyanti tersebut, Mataram terbagi menjadi dua wilayah, yaitu mulai dari sebelah timur Kali Opak dikuasai pewaris Mataram, antara lain Sultan Pakubuwono III dengan kedudukan di Surakarta. Untuk wilayah sebelah barat merupakan kawasan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I yang bertempat di Yogyakarta. Selain itu, pihak VOC Belanda berhak menentukan siapa yang menguasai kedua kerajaan tersebut. Sejarah Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk kesepakatan pihak VOC Belanda dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Demi keuntungan pribadi, Pangeran Mangkubumi membuat pilihan untuk menyeberang dari kelompok pemberontak dan bergabung dengan pemegang kekuasaan dalam melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Sumbernyawa. Berawal dari tanggal 10 September 1754, seorang VOC bernama Harting bertolak ke Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi dan untuk mengadakan suatu perundingan. Perundingan tersebut tertutup yang dihadiri hanya beberapa orang saja, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notokusumo, dan Tumenggung Ronggo. Untuk VOC sendiri, Harting bersama pendampingnya yaitu Breton, Kapten Dongkel, serta Sekretaris Vokens dan juru bahasa Pendeta Bastani. Perundingan tersebut membahas mengenai pembagian Mataram. Harting memberikan penawaran Mataram sebelah timur, namun usulan Harting ditolak oleh Pangeran. VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan memakai gelar Sunan dan menentukan daerah mana yang ingin beliau kuasai. Pada tanggal 23 September 1754, Pangeran Mangkubumi menggunakan gelar Sultan dan juga mendapatkan setengah kerajaan. Untuk pantai utara Jawa adalah kawasan VOC dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III memberikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC untuk persetujuan Gubernur Jawa Utara dan juga Mangkubumi. Dari hasil perundingan tersebut, maka tercetuslah Perjanjian Giyanti. Lalu, apa saja isi Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti terdiri dari berbagai pasal antara lain sebagai berikut. Pasal 1, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram yang telah diberikan kepada beliau, yaitu dengan hak turun-temurun kepada pewarisnya. Dalam hal ini, Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro. Pasal 2, diadakannya kerjasama antara rakyat yang ada pada kekuasaan Kumpeni dengan rakyat yang ada pada Kasultanan. Pasal 3, sebelum Pepati Dalem dan para bupati sebelum melakukan tugasnya masing-masing harus dilakukan sumpah setia terlebih dahulu kepada Kumpeni di tangan gubernur. Intinya, yaitu seorang patih dari kedua kerajaan harus mengkonsultasikan kepada Belanda sebelum pihak Belanda menyetujuinya. Pasal 4, dalam pengangkatan dan pemberhentian Pepatih Dalem dan juga Bupati Sri Sultan harus mendapatkan persetujuan dari Kumpeni. Pokok-pokok pemikirannya itu, Sri Sultan tidak mempunyai kuasa penuh atas berhenti atau berlanjutnya Pati Dalem karena semua keputusan berada di tangan Dewan Hindia Belanda. Pasal 5, Sri Sultan mengampuni Bupati pada selama peperangan lebih memihak Kumpeni. Pasal 6, Sri Sultan tidak dapat menuntut atas Pulau Madura dan daerah pesisiran karena telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada Kumpeni pada tanggal 18 Mei 1746 dalam kontraknya.
Untuk itu, company memberikan ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real per tahunnya. Pasal 7, Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III jika sewaktu diperlukan. Pasal 8, Sri Sultan berjanji menjual seluruh bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada company. Pasal 9, Sri Sultan berjanji harus mentaati segala macam perjanjian yang sudah pernah diadakan oleh Raja-Raja Mataram sebelumnya dengan company, khususnya perjanjian-perjanjian tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan dari Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti tersebut ditandatangani oleh N. Harting, W. van Alsenburg, G. Steenmolder, C. Donkel, dan W. Falkens. Dampak Perjanjian Giyanti adalah kerusuhan terus berlangsung. Hal tersebut karena kelompok Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Namun, saat ini kerusuhan tersebut sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Nah, itu dia teman-teman mengenai Perjanjian Giyanti yang kita mulai dari membahas sejarah, kemudian isi dari perjanjiannya, lalu dampak yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.